Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh banyak faktor. Berikut ini 7 penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah memiliki peran penting dalam runtuhnya Kerajaan Majapahit. Raden Patah sendiri merupakan putra dari Raja Majapahit yaitu Kertabumi dengan seorang perempuan berdarah Tionghoa bernama Siu Banci. Raden Patah memiliki hubungan darah dengan keluarga Kerajaan Majapahit dan itu memberinya klaim atas tahta Majapahit. Seiring dengan berdirinya Kerajaan Demak dan menjadi semakin kuat, mereka berhasil mengambil alih kendali 2 pelabuhan utama di Jawa, yaitu Pelabuhan Jepara dan Gresik. Hal ini memberikan Kerajaan Demak kendali atas lalu lintas perdagangan yang sangat penting di wilayah tersebut. 2 pelabuhan ini adalah pusat perdagangan yang strategis dan mengendalikannya berarti mengendalikan aliran ekonomi di wilayah tersebut. Selain kendali atas pelabuhan, Kerajaan Demak juga dapat menguasai kawasan dataran penanaman padi yang luas di sekitar pelabuhan-pelabuhan tersebut. Dengan demikian, Demak memiliki akses terhadap sumber daya pangan yang krusial, seperti beras, untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas kerajaannya. Salah satu aspek penting yang menyertai berdirinya Kerajaan Demak adalah penyebaran agama Islam di Jawa. Raden Patah memeluk agama Islam dan Demak menjadi salah satu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Perubahan agama ini tidak hanya memiliki implikasi keagamaan, tetapi juga berpengaruh pada hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di kawasan tersebut. Ini mungkin mengakibatkan pergeseran aliansi dan hubungan politik yang memengaruhi Majapahit. Kemunculan Kerajaan Demak sebagai salah satu kekuatan, terutama setelah mengambil alih pelabuhan-pelabuhan strategis, serta dukungan yang semakin kuat untuk agama Islam, menyebabkan Majapahit semakin terhimpit. Majapahit menemukan dirinya kesulitan mempertahankan wilayah dan pengaruhnya, sementara Demak dan kekuasaan Islam di Jawa semakin berkembang. Akibat semua faktor tersebut, Kerajaan Demak menggantikan Majapahit sebagai penguasa dominan di Pulau Jawa. Runtuhnya Majapahit adalah hasil dari perubahan politik, ekonomi, dan agama yang menguntungkan Demak dan meredupkan kekuasaan Majapahit. Selain Kerajaan Demak, Kesultanan Malaka juga menjadi salah satu faktor yang mendorong keruntuhan Kerajaan Majapahit. Ini karena Paramiswara, Raja Malaka pertama, adalah seorang pangeran yang melarikan diri dari Kerajaan Majapahit. Dia merupakan anak dari Sang Aji dan telah memutuskan hubungan dengan Majapahit untuk memerintah sendiri. Kepergiannya dan pendirian Kesultanan Malaka menciptakan rivalitas antara Malaka dan Majapahit. Kesultanan Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di Selat Malaka. Keberhasilan Malaka dalam perdagangan dan navigasi maritim membuatnya menjadi tujuan utama bagi pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Cina, dan Timur Tengah. Selat Malaka menjadi lalu lintas perdagangan yang ramai, menggantikan peran perdagangan di bawah pengaruh Majapahit. Dengan Malaka yang menjadi pusat perdagangan utama di wilayah tersebut, perdagangan di bawah pengaruh Majapahit mengalami kemunduran. Pelabuhan yang sebelumnya dikelola oleh Majapahit tidak lagi diminati oleh para pedagang, karena Malaka menawarkan keuntungan dan fasilitas perdagangan yang lebih baik. Kemunduran dalam perdagangan internasional dan penurunan pengaruh ekonomi berdampak langsung pada ekonomi Majapahit. Majapahit yang sebelumnya merupakan kerajaan perdagangan terkemuka di Nusantara, sekarang mengalami penurunan dalam hal penghasilan dan kekayaan. Kesultanan Malaka bukan hanya mengambil alih perdagangan yang sebelumnya menjadi dominan Majapahit, tetapi juga menjadi pesaing kuat. Prestise Malaka sebagai pusat perdagangan yang berkembang secara pesat menarik perhatian pedagang, pelaut, dan penguasa dari berbagai wilayah. Dampak dari munculnya Kesultanan Malaka pada dinamika politik regional adalah pergeseran kekuasaan dari Majapahit ke Malaka. Majapahit sebelumnya memiliki dominasi politik, tetapi sekarang harus bersaing dengan Malaka dan kerajaan-kerajaan lainnya yang muncul sebagai pemain utama dalam politik regional. Akibatnya, Kesultanan Malaka menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kehilangan dominasi perdagangan internasional dan kekuatan politik yang berkurang menjadi peran penting dalam menandai kemunduran Majapahit sebagai kekuatan besar di Nusantara.
Kerajaan Majapahit adalah sebuah episode penting dalam sejarah Nusantara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Majapahit adalah serangan dari Kerajaan Demak. Pada akhir masa pemerintahan Majapahit, kerajaan ini mengalami perpecahan internal dan perang saudara yang melemahkan pemerintahan pusat. Kelemahan ini memungkinkan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Patih Udara dan kemudian Sultan Trenggana untuk melancarkan serangan terhadap Majapahit. Serangan ini tidak hanya menunjukkan ketidakstabilan di Majapahit, tetapi juga menggambarkan ambisi besar Demak untuk menguasai wilayah ini. Serangan pertama oleh Patih Udara pada tahun 1518 adalah tanda awal kerapuhan Majapahit, dan serangan Sultan Trenggana pada tahun 1527 akhirnya mengakhiri kekuasaan Majapahit. Setelah penaklukan ini, Demak di bawah Raden Patah mengakui dirinya sebagai penerus Majapahit. Ini adalah momen simbolis yang menandai akhir dari kekuasaan Majapahit yang pernah begitu dominan di Nusantara. Keruntuhan Majapahit memungkinkan berdirinya Kesultanan Demak dan kemudian penerus-penerusnya yang mengukuhkan keberadaan Islam sebagai agama yang dominan di Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya. Serangan Demak adalah salah satu faktor utama yang mengubah perjalanan sejarah di wilayah tersebut. Munculnya agama Islam di Pulau Jawa memainkan peran penting dalam keruntuhan Kerajaan Majapahit. Islam mulai mendapat pengaruh dan berkembang di pulau ini setelah kedatangan armada Muslim dari Tiongkok yang dipimpin oleh pimpinan Laksamana Cheng-ho. Kedatangan ini membawa agama Islam ke wilayah tersebut, dan ini memicu perubahan dalam kondisi agama di Pulau Jawa. Dalam periode ini, komunitas Muslim Tionghoa mulai berkembang di beberapa kota seperti Demak dan Semarang, sementara komunitas Arab juga tumbuh, terutama di Ampel, Surabaya. Perkembangan agama Islam di Pulau Jawa juga dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat di wilayah tersebut. Para pedagang Muslim yang aktif di daerah ini memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat. Perkembangan ini mempengaruhi pengaruh Majapahit secara signifikan. Agama Islam tidak hanya membawa perubahan agama, tetapi juga membentuk identitas sosial, politik, dan ekonomi baru di pulau ini. Berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam menjadi tanda penting dalam perubahan ini dan menyebabkan penurunan kekuasaan Majapahit. Akibatnya, Kerajaan Majapahit semakin terpuruk dan akhirnya runtuh, memberikan jalan bagi berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang lebih kecil di Pulau Jawa. Hal ini menandai salah satu tahap penting dalam perkembangan agama dan sejarah di Nusantara.